go. Go to the lane. Out down. Ini dia yang akan kita lihat. Apakah ini waktunya untuk Alter Ego bersinar? Dengan 2-0 atau EVOS Legends masih bisa untuk menahan. Setidaknya memaksakan lagi untuk bermain di game yang ketiga. Tapi Dreams bakal bermain lebih agresif kali ini. Masuk ke area jungle. Masuk ke dalam kandang dari tim Alter Ego. Dan Dreams tidak akan terlalu memaksakan dengan Masya Romernya. Akan bermain lebih sabar lagi kali ini. Karena setelah gagal untuk ngebuang untuk ke area buffer pearl-nya, tapi bakal di cancel recall ya. Oke, kali ini Alter Ego di arah EXP lanernya atau off lanernya agak sedikit terpressure dan sedikit berbeda. Nino nampaknya dia butuh bantuan dari Leo Murphy sampai dia harus menuju ke atas. Dan untungnya kali ini lihat, wow, EVOS untuk 4 orang, 2 untuk Alter Ego kali ini Momo-chan. Iya, ini harusnya EVOS mereka masih kuat dengan adanya counter yang dibawakan juga dari Force Legend ya. Pendragon yang bisa menjadi kunci dari early-nya juga sih menurut aku. Apalagi ke arah seorang Pai. Sementara Leo Murphy yang bakal coba untuk membabysit Nino. Mengusir pergerakan dari seorang Clover. Tapi Clover bisa ngecicil dengan Muddles-nya. Ini yang cukup berbahaya dari seorang Melissa. Ya betul. Memainkan range-nya aja udah. Tapi nanti di arah level 4 ke atas, Clover yang malah cukup berbahaya menurut aku. Dia bisa menjadi combo terhadap seorang Nino antara Leo Murphy. Nino ini lagi-lagi akan bersatu bahaya. Instant point kill Clover udah pasti banget. Udah pasti banget. Dan yang itu yang harus diperhatikan dari EVOS Legend mulai dari sekarang. Dreams, kalau bisa nih, ada jungle-jungle yang bakal coba muncul dari tim Alter Ego. Ini dimakan-makanin. Dreams, jangan lupa dia pakai Dire Hit juga. Dan ketika di arah Turtle ini terbuka, Dreams harus ngejar ke arah Seliboy. Mau nggak mau dari Town Rose-nya, Phantom Execution-nya, bahkan Retribution-nya kalau bisa dia dapetin. Dan ternyata lihat Susujin, kali ini malah dibuat bermain oleh Udil. Iya, sementara dengan adanya pergerakan dari Susujin yang tadi udah melakukan jab ke arah pemain-pemain dari Alter Ego Esports, dia belum bisa untuk mencuri siapapun. Dan masalahnya Turtle-nya kali ini sudah mulai spawn juga di menit yang kedua. Alter Ego mereka peka banget sama pergerakan rotasi yang dibawakan sama EVOS Legend. Mereka mau coba untuk dapetin objektif Turtle-nya pertama ini, tapi Leo Murphy masih mencoba untuk menahan di garda depannya. Pai masih tarik ulur. Ini terlihat dari EVOS Legend mereka nggak mau terlalu gegabah untuk melakukan objektif Turtle. Sampai akhirnya mungkin mereka bisa patahin satu pemain, pincangin dari Alter Ego Esports. Dia harus paksa ke arah Shelly Boy. Dan ini Dreams kalau misalnya dia nggak mau mengcover ke arah sana, dia harus juga secara nggak langsung ya. Aku kalau misalnya pakai Masya Romer ya, ini juga butuh apa? Nih, little kayak gini. Atau kalau ada laning yang kosong di situ nggak masalah. Karena dia bakal cepat banget untuk melakukan respon. Untuk melakukan respon terhadap team fight atau bisa ke arah backline dia cepat banget. Rotasinya juga cepat. Dan untuk kali ini informasi udah diberikan kalau Alter Ego udah ada 2 orang berada di arah Little Wanderer yang harusnya di-concern oleh tim EVOS Legend. Apakah Turtle-nya akan coba diamankan oleh tim dari Alter Ego? Karena dari segi laningnya mereka hilang loh. Hilang satu. Sosok sangat penting Alter Ego hilang kali ini. Saya masih mencoba untuk ini ya, ngambil objektif dulu. Dan Udil udah dipaksa untuk ngeluarin Black Shoes-nya di area mid. Sehingga tidak akan ada Black Shoes selama beberapa detik ke depan untuk Udil. Ternyata Seliboy masih gak mau terlalu overcommit. Gak mau ambil objektif turtle-nya karena dia juga ngelihat sebenarnya EVOS Legend ini agak mainnya hati-hati banget ya. Oke, Dreams kali ini nampaknya tidak menjalankan ke arah Seliboy menuju ke arah Leo Murphy. Malah tadi one shot! Retribusi di spot point Seliboy. Leo Murphy berhasil mengamankan Seliboy dan Miracle Boy. Knockout strike dan Thunder Clash-nya masih bisa dihindari. Satu motor Seliboy the Miracle Boy benar-benar mendapatkan miracle in lane of down. Wow, itu kalkulasinya sih, timingnya sangat amat luar biasa dari Seliboy sih. Itu emang pemain Lancelot gak bisa bohong ya. Itu fasen banget sih, Town Rose yang memang benar-benar dibutuhkan banget lah di saat yang tepat juga. Dan masih tersedia sementara dari emblem build-nya. Sekarang Mystery Cup ada di tangan Baditas, bakal lebih cepat buat dapetin item. Dari misalnya dari Lilia di sini untuk Udil sendiri, dia punya satu buah Magic Warship. Jadi lebih mengandalkan untuk burst damage. Burst damage, tapi lihat dari Seliboy dia nggak mainin Retribution dengan cooldown-nya. Di sisi sebaliknya Susujin dia pengen team fight yang kuat, dia pengen one by one situation dengan siapapun. Tadi lihat kalau dari segi
posisi EVOS Legends untuk masuk ke dalam ini mereka membutuhkan tas. Mereka membutuhkan Dream untuk membuat Udil ini bisa mengeluarkan Black Juice-nya. Iya, dipaksa dulu ya. Dipaksa baru ditangkap sama tas. Karena ketika tidak ada Udil, seorang Dream, Sutsujin dia masuk dan Pendragon bebas banget. Tapi kasus ini akan berbeda. Karena lihat Pendragon bakal coba dipasangkan Phantom Magic Illusion. Dan Ingrid membuat Pendragon harus ditumbangkan kali ini menjadi satu buah naga bakar. Iya, tapi... Surprise attack! Bye! Happy birthday, tapi nampaknya masih bisa diselamatkan dengan ada satu buah sprint. Iya, untungnya tidak ditiup ya itu ya, kue ulang tahunnya. Ada surprise dari orang Pai yang dimana Pai-nya benar-benar dikejutkan dengan pergerakan dari seorang Sutsujin yang tiba-tiba dia muncul dari area bus. Tapi memang dengan adanya Lilia dari Udil, ini yang ngebuat EVOS Legends mungkin mereka mainnya lebih nggak terlalu bisa nabrak ya kok. Karena ada Ingrid Bloom dari seorang Udil, kalau dia mereka paksa untuk masuk nabrak ke arah Magic Shockwave-nya Udil, yang ada mereka dibalikin keadaannya karena terkena efek slow. Dan juga untuk Romela ya, karena di sini dengan kehadiran dari Pakito dan juga mungkin Dairot sendiri berhadapan dengan Lilia adalah sumber permasalahan. Dream juga bakal mengalami kesulitan, gak bisa pulang dia. Iya, gak bisa pulang, tercicil-cicil kan, kena slow effect, dan bahkan Silly Boy kali ini dengan adanya pergerakan dari Silly Boy yang langsung mengamankan Crystal tanpa ada bisa dikontes oleh pemain dari EVOS Legends. Sementara EVOS mereka akan bermain lebih objektif di area bawahnya, dua turretnya dimakanin langsung diamankan oleh EVOS Legends. Ya, ini cepat banget sih sebenarnya pengambilan objektif dari EVOS Legends yang ditukarkan memang dengan satu buah turtle. Tapi balik lagi, Alter Ego adalah tim yang suka banget untuk melakukan team fight. Dan masalahnya ya, ini Ninonya terlalu free juga sih dari tadi. Itu itemnya udah jadi BOD tadi. Dan dia udah siap dengan Weskernya kali ini. Dan pergerakan seperti apa yang akan dibawakan oleh EVOS Legends. Alter Ego sementara ini sampai di menit 6 yang pertama. Ini seakan-akan mereka bisa dapetin momentum mereka. Tapi buat teman-teman yang mau mabar, jangan lupa sampoan dulu pakai Head and Shoulder. Yes, udah ada brand ambassadornya Tigreal. Iya, Tigreal. Kita kalah sama 3D. Tapi Pendragon ternyata gak berhasil untuk mendapatkan gold buff-nya. Silly Boy juga gak berhasil untuk diganggu. Ini seakan-akan Alter Ego ya, mereka lagi coba pegang kendali untuk apa ya kok. Gamenya tuh kayak bener-bener disetir banget sama Alter Ego. Ya, meskipun memang temponya agak pelan ya. Tapi kalau kita lihat di sini Alter Ego, mereka udah siap dengan komposisi team fight mereka sendiri. Ini kehadiran dari Grok yang selalu bisa memancing. Leon Murphy langsung wild charge bersama dengan satu ball ya. Tapi Sutsujin mencoba untuk menahan, tapi ternyata Udil masih bisa untuk mengcover dengan Magic Shield dan dapetin satu buah turretnya. Tapi Pai mencuri ke area backline di mana Tas lagi mau pulang. Ternyata nggak dikasih. Oke, ini juga harus diingat oleh Alter Ego Esports. Kita lihat Clover terlalu sakit dan terperangkap. Surprise! Tembakan burst damage dari seorang Nino bahkan membuat seorang Clover tidak bertahan sedikit pun. Silly Boy, one man situation bukan hal yang baik. Ingat ini high and dry. Dia fighter. Damage bakal bisa ditambah dengan Malefic Lord, tapi Pendragon terdeteksi. Mencoba ditangkap dengan satu buah baril. Bukan baril junior. Portal 1 kali 24 jam. Gak berhasil menangkap pergerakan dari tim EVOS Legends. Kamu mau Chan? Gak apa-apa. Gatel hidung saya ya. Who knows. Tapi kita akan melihat tentunya dengan pergerakan dari Alter Ego yang udah mulai langsung nge-pop ke area lotnya. Dengan tanpa adanya keraguan, sementara Pendragon sudah mulai dipukul mundur. Kali ini Dreams berarti di paling depan menjadi garda terdepan dari EVOS Legends. Tapi ternyata Lordnya masih bisa ditahan. Tapi harus berhati-hati karena kali ini Lord yang sudah mulai dipok juga oleh pemain-pemain dari Alter Ego sudah ngebuka dengan satu buah extra manipulasi. Tapi ternyata Nino berhasil diculik oleh seorang Sutsujin. Oh my god. Small mistake yang dilakukan, tidak ada pengecekan bus secara berkala. Kali ini membuat seorang Nino ter-take down. Nino ter-HBD, biasanya dia yang melakukan happy birthday, tapi ternyata surprise dilakukan kembali. Bahkan dari tim Alter Ego kali ini harusnya udah mulai coba ngecek semua bus dimanapun bus itu berada. Karena satu kali tumbang Nino saja bisa membuat EVOS Legends yang mengamankan lot kali ini. Tapi tidak mau tinggal diam. Di sisi berikutnya, Leon Murphy dengan setengah darah, dia pun masih berani. Ingat, dia tidak boleh terpick off. Kalau mau Leon Murphy all in, dia butuh satu bawa wajah sambil di belakang. Black Juice dikeluarkan dan bahkan Pai melakukan zoning out terhadap seorang Clover dan Retribution. Dia amankan sekali Pai the Barracks Boy. Karena kali ini lihat pemain-pemain dari EVOS Legends tumbang begitu saja. Triple kill diamankan oleh seorang Nino. Tapi kali ini mereka bakal coba untuk melakukan split push di area minion. Minionnya sudah mulai berjalan dan bahkan 4 pemain dari EVOS Legends yang tumbang menyisakan Tas sendirian saja Udi. Ini bencana.
Apakah one strike pun akan coba dipaksa tapi nampaknya enggak. Mereka lebih memilih untuk mengundurkan niat mereka. Satu Babes turret akan coba dipecahkan. Dream is coming. Dan para pemain dari tim EVOS Legends mereka sudah kembali hadir ke lane of down. Hampir saja ada one strike bos. Hampir. Udah lumayan ada share Momocan. Iya, Nino yang tadi dikejutkan dengan adanya pergerakan seorang Sutsujin yang ngumpet di area bus, dia malah mengejutkan balik. Lumayan main dari EVOS Legends dengan 4 kill. Gak ada yang benar-benar kayak bisa ngelok ke arah seorang Ninonya karena tadi Jelly Boy juga masuk di timing yang pas banget dengan satu buah puncur dan juga Tonrosnya. Sehingga ketika Sutsujinnya tumbang udah pasti Alter Ego mereka bisa ngamanin Lord nih. Ditahan, Lordnya masih ditahan, Super Minionnya keluar lagi ya kan. Ditahan lagi, nanti Super Minionnya masih jalan lagi. Enak di laning lainnya Cimo. Iya ini nunggu mid sama bawahnya Ji. Iya nih, kayak gini buka lagi nih. Nah, ya kan. Bayar parkir dulu Pak Lord. 10 detik lah, 10 detik. Bisa apa enggak nih kita nggak tahu ya. Tapi lihat, tapi nampaknya nggak cukup untuk wave yang selanjutnya. Lord akan coba dipecahkan dengan cukup pasti, tapi di sisi sebaliknya turret sudah pecah. Masih sempat Super Minion. Wow, ini cuan banget, tapi lihat di sisi sebaliknya. Mereka mengompongkan mid dan top lane-nya. 8.000 gold difference dengan 8 different gold. Tadi udah langsung nambah ke 9.000. 8.000 jadi 9.000 ya Cepat sekarang banget. ya. Cepat banget karena dua inhibitornya langsung pecah juga Ji. 3 nih. 3 kayaknya sama yang bawah karena minionnya udah mulai berjalan juga. Kali ini lihat, sakit banget tuh. Rekan sahabat dari seorang Nino dan bahkan Lemurphy mencoba untuk menahan pergerakan dari EVOS Legends yang mau coba untuk nge-clear minion di area bawah. Sementara Pai bakal melakukan distraction di area midnya. Tapi sepertinya inhibitor di area bawah ini masih bisa ditahan oleh EVOS Legends. Yang bahaya adalah tadi kalau di bawah itu dipaksa teamfight sama EVOS Legends, Leomorphy-nya bisa masuk pakai flicker. Leomorphy-nya bisa pakai wall charge dan malah itu ditabrak balik. Itu malah ditabrak balik bisa bubar. Lihat, one by one situation, Jelly Boy udah mulai harus respect dengan Sutsujin. Dipaksa ke arah belakang dan lihat damage dari seorang Serpai. Terlalu sakit dan one hit. Sutsujin ter-take down. Dipaksakan, tidak ada coverisasi dari tim EVOS Legends. Sutsujin kali ini nggak bisa mengawal. Win of Nature telah dibuka. Ini tandanya akan pertanda buruk kalau mereka memaksakan team fight. Jujur, mereka harus reset. Biarkan Lord ini di tangan dari Alter Ego. Ini bahaya, Win of Nature nggak ada Sutsujin. Yes, dan juga bahkan dengan gold yang terpaut cukup jauh sekali ya. Wah. Sebenarnya Alter Ego mereka punya chance buat ambil itu bottom inhibitor, tapi diselesaikan dengan minion dan ini dia pekerjaan rumah kedua untuk EVOS Legends. Waduh, Mereka mau gak mau harus ke defense. dan mereka untungnya ya yang mereka culik tuh Sutsujin. Jadi pas Lordnya udah muncul, Sutsujinnya belum spawn, udah pasti Alter Ego nggak bakalan kehilangan Lordnya. Ini Lordnya bisa diamankan tanpa adanya konteks yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends yang di saat sekarang ini inhibitor turretnya udah kosong melompong untuk EVOS Legends. Jadi Alter Ego mereka bisa aja nge-end game ini secepat mungkin kalau mereka bisa masuk bareng dengan adanya Lord. Di posisi dari item dengan perbedaan net worth hampir menyentuh angka 9.000. Ini udah terlampau mungkin 2 item Iya, wow. Ini dia men, Lord yang bisa nge-charge secara langsung juga jadi benar-benar semua fokus kita untuk EVOS Legends ini bakal ada di tas. Sama satu, jangan sampai Nino buat roketnya. Nino kalau masih pakai sniper nggak apa-apa, Wesker nggak apa-apa. Tapi kalau udah dia pakai roketnya itu bahaya. Tapi lihat Nino mau coba endgame, fokus ke arah base dan Alter Ego take the game. Oh my god, 2 poin penuh. Nino dengan konsilnya udah terlihat ada rencana jahat, ada udang di